Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Putri Gasanova. Saya mahasiswi Universitas PGRI Palembang dengan NIM 20191435554 dari kelas 3N Prodi PGSD. Baiklah, di video kali ini saya akan membuat video simulasi RPP Bahasa Indonesia kelas 3 SD guna untuk memenuhi tugas pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Agus Heru, SPD, MPD. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Baiklah, sebelum pembelajaran kita dimulai pada pagi hari ini, ada baiknya kita untuk membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, apakah hari ini hadir semua? Hadir semua ya. Oke, langsung saja kita hari ini belajar pada tema 7 perkembangan teknologi dengan subtema 3 perkembangan teknologi komunikasi pembelajaran 1. Ya, kita belajar hari ini tema 7 ya, subtema 3. Nah, di sini kan ada sekarang coba kita baca bersama, membaca teks ini, membaca teks sejarah komunikasi. Tapi ibu dulu yang baca ya. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia dikenal adanya keuntungan. Keuntungan digunakan untuk penyampaian tanda bahaya bagi warga. Selain keuntungan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Saat ini, ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan kebelahan dunia manapun. Ya, itulah tadi suatu bacaan sejarah komunikasi. Selanjutnya kalian baca teks ini nanti di rumah ya, baca sendiri di buku kalian itu ada. Selanjutnya ibu akan menjelaskan. Nah, di sini kan ada kata yang digarisbawahi. Nah, kata yang digarisbawahi ini kita cari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Cara mencarinya itu kita lihat di sini kan ada kata yang pertama yaitu kata gagasan. Nah, kita cari di buku Kamus Besar Bahasa Indonesia itu huruf awalnya saja. Misalnya huruf G, kan gagasan, berarti huruf awalnya itu huruf G. Kita buka pada kelompok huruf G. Sudah itu kita lihat huruf kedua yaitu A. Berarti kita cari huruf G dan A yaitu ga. Misalnya ga, kita cari ga, terus kita lihat di situ kan ada tulisan gagasan. Nah, setelah kita menemukan kata gagasan itu, kita lihat apa artinya. Setelah kita baca artinya, baru kita tuliskan dalam buku tulis kalian ya. Nah, nanti sebelum kalian cari, Ibu akan memberikan contoh. Ada sedikit contoh akan Ibu berikan. Nah, ini ada beberapa contoh yang sudah Ibu cari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu gagasan. Gagasan adalah pemikiran, suatu pemikiran atau suatu ide. Misalnya Ibu mempunyai ide untuk membuat sebuah kerajinan. Nah, itu berarti artinya sama saja gagasan ya. Sekarang pesan. Pesan itu yaitu perintah, nasihat, permintaan, amanat yang disampaikan lewat orang lain. Contohnya itu misalnya Ibu memerintahkan kalian untuk mengerjakan tugas di rumah. Misalnya seperti ini. Anak-anakku sekalian, Ibu ingin memberikan kalian tugas di rumah pada halaman 3. Tolong dikerjakan ya. Nah, setelah itu informasi yaitu penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Misalnya kalian mendengar suatu kabar dari mendengar suatu kabar, misalnya di berita, melihat seperti kalian melihat berita di televisi, itu merupakan suatu informasi, contoh dari informasi. Ya, ini tadi ada 3 contoh yang Ibu berikan, sudah Ibu tulis di papan tulis. Nanti kata-kata yang lainnya tolong kalian cari di rumah ya. Baiklah anak-anak, itu saja pembelajaran kita di hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Selanjutnya kita berdoa. Selanjutnya kita sebelum pulang ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala asri innal insana lafi khusri illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Baiklah, mungkin itu saja pembelajaran kita di hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.